Wah, Gabungan Jurassic Park sama Flintstone itu. Berarti kalau yang kayak gini, hakim ini ngontrakkan tempatnya aja. Ini kan berarti sewa tempat. Kalau yang kayak gini, iya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Kereta Kroa. Saya bersama YouTubers top Anthony Stephen Hambali. halo YouTuber, ya. Hambali ya. Ya, betul. Beliau adalah pemilik bis sumber alam. Salam kenal teman-teman. Ya, Selamat sore Pak Imli. ya. Sumber alam. Kita ngomong bis sumber alam itu kan Ya. dekat dari bandara sini ya Ya, markasnya. kita basisnya di Purworejo Pak, di Kutoarjo. Ya, Jadi malah cuma sekitar 45 menit dari sini. ya. Sejak berapa tahun itu? Berapa sejak kapan itu? Kalau aslinya berdiri dari tahun 75 Pak. 75. Ya. Sampai sekarang masih eksis ya? Ya, kita eksis dan bisa melewati pandemi kemarin. Wah. Berapa bis sekarang? Kami saat ini 55 unit armada. Ya. Nah, yang menarik Mas Anthony kan juga aktif di Busmania. Ya, Nah, itu piye ceritanya Busmania itu apa? Bismania itu komunitas penggemar bis Pak. Ya, Dan itu rasanya cuma ada di Indonesia. mana ya? Ya, dan saya sendiri sebenarnya juga heran, kok ada orang yang suka bis padahal kan cuma kota. Oh, Tapi rupanya mereka sensasi bepergiannya, pemandangan sepanjang jalan, oh. kuliner di rumah makan rest Nah, area. itu kriterianya Busmania itu apa? Mereka punya organisasi yang resmi. Ya. Jadi kalau mau daftar itu harus daftar ke Korwil setempat daerahnya, lalu nanti diarahkan, lalu harus punya ini kartu anggota, Pak. Nah, itu Baru mereka resmi jadi adalah orang-orang yang mencintai bis, Ya. transport bis. Ya, mereka suka transportasi umum, terutama bis, Oh. dan itu terdiri dari berbagai latar belakang. Oh. Nah, Mas Anthony, kalau ngomong dunia transportasi bis di Indonesia, itu ada berapa penggolongan atau berapa tipe atau berapa jenis atau berapa apa ya? Kalau dari layanannya, Kelompok. Oh. ya, kalau dari layanannya itu ada bis yang namanya AKAP, antar kota antar provinsi, Ya. lalu antar kota dalam provinsi, dan kemudian bis pariwisata, Pak. Itu dari penggolongan layanannya. Tapi dari size-nya itu ada big bus, itu biasanya 12 meter. Kemudian sekarang ada lagi yang double decker, bis tingkat. Ya. Kemudian ada juga bis medium. Mm. Lalu ada yang mikrobis. Mikrobis itu yang elep-elep itu lah orang. Ya. Nah, kalau yang akap Ya. terjauh jarak berapa kilometer? Kalau punya saya dari Jogja sampai terjauh Merak. Jogja yang- Merak? Ya, ada yang lewat utara, dari Jogja itu ke Kartosuro masuk tol, lalu ke utara, lewat utara. Kemudian ada juga yang lewat jalur selatan. Nah, kami sebenarnya spesialis lewat jalur selatan, Pak. Jadi Oke. Jogja, Purworejo, Kebumen, lalu naik nanti masuk tol di Pejagan. Ya. Itu layanan kami. Oke. Tapi kalau bis yang Ah, trayeknya paling panjang itu setahu saya ALS. Itu dari Sumatera sampai Jawa Timur. Medan sampai Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Jawa Timurnya nggak tahu mana. Tapi kalau teman-teman itu yang di Sumatera, Oh. ngomong sangu solar itu bukan lagi berapa liter atau ratus liter. Ah. Pakainya ton, Pak. Gitu ya? Solarnya berapa ton? Oh. Saking jauhnya. Saking jaraknya. jauhnya. Betul. Ya. Bagaimana Anda bergaul dengan teman-teman Busmania ini? Nah, kalau kami kan owner PO, lalu ini ada Bismania ya, tentu kita hubungannya bagus banget ya, karena dari mereka itu kita bisa menyebarkan mungkin ada trayek baru, lalu layanan, Ah, kemudian ada ya. safety atau kampanye apa yang kita inginkan, kita bisa kolaborasi Nah. sama mereka, Pak. Di dalam perkembangannya 2023 ini ke depan, trayek baru itu masih memungkinkan terus. Saat ini dengan adanya tol yang terus dibuka, maka itu makin banyak, Pak. Oh malah nganu ya? Ya, makin Itu banyak. segmen pasar untuk bis itu ya? Ya, karena saat ini bis
bisa menyamai kecepatan kereta api, Pak. Gitu ya. Dan kami lebih fleksibel. Karena bisa masuk di luar turun di Ya. luar stasiun kan. Ya. Nah, Mas Antoni, kalau Ya. jenis bis, merek bis yang berada di Indonesia itu apa saja? Saat ini bis bermacam-macam ya. Hino, Mercy, Scania, Volvo. Lalu waktu itu sempat masuk MAN, tapi nggak bertahan lama. Scania, Volvo, Hino, Mercy. Ya sekarang yang major 4 itu ya. Yang besar 4 itu. Ya. Nah, Scania itu double roda belakang ya? Ya, ada yang tronton. Ya mereka ada yang cuma untuk tronton, lalu ada yang double decker. Dan secara bisnis masih menguntungkan itu untuk transportasi bis ini. Ya sepertinya itu Pak, masih hidup kita. Masih ya? Nyatanya gitu ya? Nyatanya hidup. Nah, perusahaan otobis yang terbanyak memiliki armada siapa Mas di Indonesia ini? Di Indonesia tentunya Damri Pak. Damri ya? Damri. Damri sampai berapa itu? Wah pasti ribuan, karena kan punya pemerintah kan, BUMN kan. Oke. Dan itu ada di mana-mana ya? Ada di Karena harus mana-mana. merintis jalur dan sebagainya. Betul, karena Ya. ada penugasan, jalur perintis, kemudian kayak yang ini, di YIA ini juga ada Pak, dari sini Iya. ke Borobudur. Jadi Iya. kalau teman-teman mau ke Borobudur, turun YIA, lalu naik Damri, Oke. murah dan cepat. Kalau sumber alam sendiri jurusannya mana aja? Kalau saya spesialisnya akapnya Jogja Jakarta sampai paling jauh Merak, ada yang ke Bogor, Ciledug, macam-macam Pak. Hampir 30-40 titik kita di sana akhirnya. Terus? Kemudian yang AKDP-nya kita pakai sistemnya shuttle itu, pakai kayak Elov gitu. Itu Cilacap Semarang. Kami melayani Cilacap Semarang. Nah, terus Anda sebagai YouTubers, Ya. ceritanya gimana Mas? Bagaimana tingkat kenyamanan mengemudikan bis itu? Saat ini APM itu juga berlomba-lomba membuat nyaman nggak cuma penumpangnya, drivernya juga. Bahkan saat ini sudah dikeluarkan bis yang persnelingnya Matic, Pak. Ya, apa kesan Pak Antoni naik ini, si Kroa ini? Ini sangat kreatif sih saya pikir, karena saya baru lihat ini di sini dan kemudian disuruh nyoba. Jadi ini juga jadi perhatian ya penumpang sekitar. Dan Ya. saya pikir ini jadi tempat wisata baru. Iya. Dan ini anak-anak dari tadi lihat dan pengen semua naik ke sini. Iya. Kita kerasa jadi Flintstone ini. Ya gitu ya. Nah, terus Anda sebagai YouTubers, Ya. ceritanya gimana Mas? YouTuber itu sebenarnya kecemplung nggak sengaja Pak. Jadi saya ini orangnya nggak percayaan. Saya penasaran, masa bener sih YouTube itu bisa menghasilkan uang? Nah dari situ saya nyoba. Ternyata memang ada uangnya. Walaupun ya sedikit lah ya waktu itu. Kemudian tibalah masa pandemi Pak. Jadi saya main YouTube tuh 2018, 2019 sudah bisa monetize, 2020 kita kena pandemi. Jadi selama 2 tahun itu saya ya full aktif di YouTube. Kami barbar untuk Anda. Dan menghasilkan ya? Ya menghasilkan lah, tapi memang ya tidak, ya hanya sampingan lah, tidak Ya. bisa untuk utama buat saya. Karena pokoknya nggak itu ya, hanya Betul. karena mendukung kegiatan karena harus keliling ya, Betul. ketemu ya. teman-teman Bismania dan Ya. ngontrol sumber alam. Betul. Ya. Kita juga ngasih edukasi Ya. itu tentang dunia bis. Punya sering bisa nyopir bis, Ya waktu pandemi belajar nyetir bis Pak. Sebelumnya saya nggak bisa. punya SIM B1 umum. Ada. Coba lihat. B1 nggak umum. Kok nggak umum? Harus umum dong. Ya tapi kan saya nggak bawa bisnya. Oh, enggak. Oh, umum ternyata punya umum. saya. Oh. Sudah diumumkan. Kurang ngerti. Harus umum kalau nyetir. Ya, kalau bis plat kuning harus umum. Iya. Kalau bis Satu yang plat umum. hitam nggak harus umum SIM-nya. Full ujian atau? Ya biasalah Pak, kan kita peningkatan dari A terus ke B1 dulu, Iya. baru ke B1 umum. Ya.
Nah, Gitu. paling sekarang begini, untuk era sekarang, bis itu kan semakin nyaman ya. Ya, Jadi mengemudinya juga tidak seperti dulu. betul. Yang dulu tanpa power steering ya, Ya, seperti apa. Nah sekarang bagaimana tingkat kenyamanan mengemudikan bis itu? saat ini APM itu juga berlomba-lomba membuat nyaman nggak cuma penumpangnya, drivernya juga. Bahkan saat ini sudah dikeluarkan bis yang personelnya Matic, Pak. Matic? Ya, Matic. Jadi Oh. bisa lebih nyaman dan nggak cepet capek kan drivernya. Gitu. Sampai seperti itu. Jadi kursinya juga bisa diatur seperti udah kayak di mobil passenger car. Oh, Kayak di gitu sedan ya. bisa setel maju mundur, naik turun, lalu setirnya juga ada yang sudah bisa di setel juga. Gitu. Ya. Kalau sumber alam sendiri apa yang tertinggi kelasnya? Kami saat ini pakai kelasnya satu kelas saja, yaitu AC, ada toiletnya. Yaitu emang masuknya kelas eksekutif ya, isinya cuma 36, sehingga cukup longgar, lega, dan nyaman lah gitu untuk di Jakarta. Nah, waktu Anda menjadi YouTuber, Anda menemui apa saja yang unik-unik? Yang unik-unik ya, ya karena kenal dari YouTube kemudian terekspos, saya bisa ketemu dengan KNKT, kemudian saya bisa dapat akses ke lihat BRIN BPPT, dulunya namanya BPPT, sekarang BRIN Laboratorium, itu punya orang Indonesia. Kemudian bisa ketemu YouTuber lain, Mas Ridwan Hanif, Mas Fahid, ya kan. Ya jadi tambah teman lah Pak. Teman-teman ya. Ya. Dan Termasuk ketemu Pak Kimling ya, ini ya. karena YouTube ini. Ya. Kalau okupansi rute itu tertinggi di mana? Kemana? Saat ini Dari mana ke mana? kalau punya saya rata-rata sama Pak, rata semua lain. Ya, tapi saat ini kami baru pulih sekitar 70% dari sebelum pandemi. Karena di angkutan darat saat ini memang banyak saingannya itu malah angkutan plat hitam Pak. Oh gitu. Ya, jadi itu yang bikin cukup berat lah untuk para PO akap ya. Saat ini jalannya cukup berat karena disaingi oleh kendaraan kecil yang ilegal. Gitu ya. Nah, yang keren dari ilegal kan bukan bis ya, Betul. ya kan? Tapi mereka kan justru itu tidak perlu ngurus perizinan, Iya. tidak perlu standby montir. Road ya. Ya, tinggal mobil kecil dilayani pakai WA 5 sampai 7 orang sudah cukup. Ya kan berangkat, sudah penuh. Kita nanti berhenti di Tugu ya. Asik. Untuk bis. Pertambahannya, pertumbuhannya bagaimana? Kalau sekarang yang saya lihat yang banyak pariwisata banyak sekali. Gitu ya. Pertumbuhan bis pariwisata karena bis pariwisata bisa dimulai ya teman-teman biasanya beli bis terus pinjem KPS dulu. Tapi keturunan Tionghoa asli Jawa. Ya kami di Kutoarjo, asli Kutoarjo Pak. Anda surprise ya naik ini ya? Banget. Dan baru tahu kalau sekarang Jogja punya tugunya 2 guys. Wes. Satu di Malioboro, satunya di YIA. Nah, bagaimana teman-teman Purworejo bisa berwisata di sini juga? Ya, bahkan ini juga kemarin UMKM kami buka di sini. Oh iya iya. Kemudian ya ngisi stand, terus sekarang mereka lagi pindah di hotel di depan itu, ngisi stand juga Depan. untuk UMKM. Jadi memang potensinya besar sih di sini. Ini masa depan YIA, Wates dan Purworejo ini Purworejo. menurut Anda gimana? Oh bagus banget, karena kalau kami berharap ini memang majunya pulihnya cepet. Kenapa? Dengan ini maju, daerah penyangga di sekitarnya kan pasti ikut. Ya. Banyak kebutuhan yang harus Stop. kita bisa suplai. Stop, Feb. Gitu. Ya. Nah, Oke, kita syuting bersantai. naik turun Coba sini. kita kakinya naik, Mas. Wah, asik. Stop, sih.
Wah, nyaman sekali kita Enak di banget Tugu. Ya. Tugu Jogja baru ini. Nah, Mas Antoni, mengenai perkembangan transportasi darat khususnya di DIY sama Purworejo, itu bagaimana untuk bis? Pertambahannya, pertumbuhannya bagaimana? Kalau sekarang yang saya lihat yang banyak pariwisata banyak sekali. Gitu ya. Pertumbuhan bis pariwisata, karena bis pariwisata bisa dimulai ya teman-teman biasanya beli bis terus pinjem KPS dulu 1-2 unit, nanti setelah berkembang mereka tambah hingga 5 unit lalu mendirikan PT sendiri. Gitu. Yang pasti kalau pariwisata sekali keluar itu kan pasti untung Pak, nggak mungkin rugi karena sudah di-charter. Ya. Itu yang membuat, dan saat ini Jogja ini bergairah banget, orang sudah 2 tahun nggak Berwisata. libur. Ya. Ini hampir bisa dibilang, mungkin Bapak lihatlah di kota Jogja, long weekend sedikit udah pasti macetnya kayak Jakarta. Ya, ya. Gitu. Jadi saya optimis banget sih. Ya. Nah, di Purworejo sendiri bagaimana? Kalau di Purworejo, Ada berapa auto di sana perusahaan? saat ini yang akap hanya saya 1, tapi pariwisata sudah mulai bermunculan. Ada mungkin 2 atau 3 yang sudah ada bisnya. Ya. Dan itu juga mereka melayani ke Jogja dan ke arah barat ya, ke arah Cilacap, Dan itu Pangandaran. pasti efek Jakarta International Airport ini ya? Ya, ya. Efek langsung itu ya? Di sini memang efeknya cukup besar sih, apalagi kan mungkin banyak yang perlu antar jemput. Kayak kapan hari saya beberapa waktu lalu ke sini juga banyak bis-bis berjar-jar untuk jemputan Ya. orang dari pesawat. Ya. Ya. Kalau komunitas itu hobi, remote control bis atau bis miniatur, Ya, bagaimana perkembangannya itu? ada juga yang suka itu namanya SIS, Small E-Sexy, dia bilang gitu. Jadi dia miniatur bis, ada yang bikin remote atau yang benar-benar cuma miniatur aja. Dan sekarang juga banyak peminat miniatur bis bahkan dalam bentuk papercraft. Jadi kami juga jual souvenir bentuknya bis sumber alam tapi dari kertas Pak. Kertas? Ya, Wow. papercraft tapi khusus ya, bukan kertas yang Ya. bukan kertas yang tipis gitu. Ya. Gitu. Nah, Mas Antoni, berbagi nomor kontak, silakan. Kalau untuk keperluan pariwisata bisa kontak ke 081234563796. Itu nanti kita akan layani untuk pemesanan bis pariwisata. Ya. Gitu. Nah, kalau di sumber alam sendiri pariwisatanya berapa persen bisnya? Kita saat ini memang hanya sekitar 5 unit Pak. Karena kami nggak fokus di sana, dan kemarin waktu pandemi yang bis wisata kami rubah untuk akap karena waktu itu wisata total mati. Total mati ya? Wah. Gitu. Wah, apa ini? Suasananya gimana nih? Ini enak banget ya. Sore-sore apalagi kalau pas senja bagus banget. Iya. Teman-teman bisa ngeliat sunset di sini, dan yang sekarang jadi jujukan itu apa? Itu loh. Spotter pesawat. Oh iya. Gitu. Karena mungkin inilah satu-satunya yang bisa diakses pinggirnya Ya, landasan ya, ya. langsung, Ya. ya kan, dari ya maksudnya berdekatan dengan satu pantai, jalan, lalu masyarakat bisa ngelihat langsung pesawat-pesawat yang mendarat di sini. Bahkan waktu Antonov itu datang ke sini, saya juga sempat ikut tur di Bandara Iyani, Pak. Oke ya. Jadi betul-betul menjadi suatu titik pergerakan perkembangan untuk wilayah sini ya, Ya, sampai untuk Purworejo. Purworejo ya. Ini dengan Purworejo kan jauh lebih dekat sama kota Jogja. Betul, Ya. betul. Nah, bagaimana usaha-usaha pendukung dari transportasi ini? Apakah juga memiliki suatu perkembangan yang positif? Saya lihat ya, karena ini kan di sini kios untuk shuttle baik ke Purworejo, ke Jogja, ke Magelang, lalu angkutan online juga hidup semua di sini. Bengkel, Ya. Dan servis. di depan sini di jalan utamanya itu, Jalan Wates ini dulu kan ya kalau dulu kita lewat ya lewat aja gitu, nggak ada apa-apa tuh. Sekarang kan hidup, hotel berbintang aja ada berapa di sini. Kemudian SPBU, restoran, Ya, ya. tempat nongkrong, cucian mobil. bis, ya. Oke, kita turun ya, Ya. sambil jalan yuk.
Anthony Stephen Hambali. Betul. Piye ki ono Hambali ini? Ya itu kan nama keluarga Pak. Kalau dulu kan keturunan Tionghoa kan ada nama Oh, keluarganya gitu. Li, lalu cari nama Indonesia yang ada Li-nya apa Hambali. Tapi keturunan Tionghoa asli Jawa. Ya kami di Kutoarjo, asli Kutoarjo Pak. Berarti Ya yo tentunya nggak keturunan langsung dari sana, nggak Loh. bila pasti udah jadi adat istiadat itu Jawa ya. ada ya. Sugeng kita- Enjang. Nggih, Sugeng Enjang Pak. Pun derek wau. Sampun. Aman ya. Nggih. Dunia Jawa kita tes ya. Ya. Saya bahasa Indonesia dijawab bahasa Jawa. Ya. Oke. Oke. 12 ditambah 17. Jawab bahasa Kromo Inggil. Waduh. Kalih doso songo. Ah bener. Sekarang dibalik. Saya bahasa Jawa, jawab bahasa Indonesia. Sekawan welas dipun kirangi 16. Minus kali. Ah iya bener. Tapi jawabannya bahasa Indonesia ya. Oh iya, dua. minus 2. Pitulas dipun tambah selikur. 38. Terus. Angel, iso ya. 31 kurangi 17, Kromo Inggil. Sekawan welas. Nah, sekarang ini. Bahasa Jawanya tulang. Waduh. Balung ya. tahu Nah ya? iya, balung. Balung ya. Ya. Bahasa Jawanya kumis. Wah, nggak tahu Pak. Sama. Nah, Kalau rambut tahu saya. ya apa? Rikma. Ritmo. Kalau apakah Anda mengalami kesulitan dalam hidup, bahasa Jawanya bagaimana? Waduh. Apakah- panjenengan Hah? ngalami kesulitan ya? Apa ya ngalami kesulitan ya? Oke, Anthony Stephen Hambali, Ya. Sumber Alam Group, YouTubers dan juga Bismania aktif. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih kesempatannya Teman-teman, Pak Ibu. semoga ada inspirasi untuk kita semua Ya. di Konco Kimling Neng Yia. Sampai jumpa.